Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Allah maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Ya, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Mantap. Dan semoga kekuatan Tuhan dan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita, dan semangat pagi bagi kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap berada dalam kehendak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 1, 2, dan 4. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. 2. Eudike kunasihati dan Stike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Yang keempat, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam ayat ini saya menyoroti hidup dalam Tuhan. Sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 4. Nah, hidup dalam Tuhan. Pertanyaan saya dari ayat-ayat yang baru kita baca adalah, nasihat-nasihat apakah yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup dalam Tuhan? Nasihat-nasihat yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup dalam Tuhan menurut Filipi 4, 1, 2, dan 4 adalah yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan. Jadi berdiri teguh dalam Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Satu contoh, di saat mungkin penderitaan sedang menguasai hidup kita, atau persekusi sedang datang kepada kita oleh karena iman kita, kan tidak sedikit orang yang melenceng imannya, tidak sedikit orang yang beralih imannya oleh karena tidak sanggup. Karena firman Allah, barang siapa yang mau mengikuti dia harus rela memikul salib tiap-tiap hari. Bukan hanya 1 bulan 1 kali, tiap-tiap hari. Dan orang yang mau beribadah kepada Tuhan harus rela menderita aniaya. Itu iman kita itu adalah iman yang harus teguh dalam Tuhan. Nah, iman harus teguh dalam menghadapi kelemahan, dalam penderitaan, penganiayaan, dan hidup mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk berdiri teguh dalam kehidupan ini, berdiri teguh dalam kebenaran, berdiri teguh dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam nilai-nilai yang kita anut.
saat ini di pemerintahan ada banyak para pemimpin tidak melakukan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya kita harus melakukan dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang hidup, asal hidup, mereka tidak memiliki nilai-nilai yang teguh dalam hidup mereka. Nilai-nilai yang teguh yang kita miliki adalah nilai-nilai dalam Kristus. Nilai-nilai yang harus kita kerjakan menurut kehidupan ini, menurut kehendak Allah, menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita dapat mengerjakan karena kita bersama dengan Tuhan. Kita teguh bukan karena kekuatan kita. Kita teguh bukan karena keberadaan kita. Kita teguh bukan karena hebat kita. Kita teguh bukan karena kebenaran kita. Paulus mengatakan dia teguh bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi justru dia melakukan apa yang tidak baik. Ketika engkau mau melakukan roh agamawimu, maka engkau akan terjerembab di dalam dosa dan kejahatan. Kita harus hidup dalam iman yang teguh kepada Kristus. Yang kedua dikatakan sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir ini rambut boleh sama hitam, tapi saya kan sudah putih. Tapi siapa yang tahu pikiran kita? Kemarin saya mengingatkan kita supaya kita memiliki motivasi yang benar dalam hidup ini. Karena ketika kita memiliki motivasi yang benar, standar kita itu hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau standar Anda berubah karena posting-posting dolar, Anda menganggap dolar lebih penting dari persahabatan. Ya, miliki motivasi yang baik dan benar. Ketika engkau memiliki motivasi yang baik dan benar, maka kita akan bisa sehati sepikir. Karena kita berada bersama Kristus. Memang ini bukan suatu hal yang mudah, sampai Yesus berdoa untuk hal ini, supaya mereka satu, sama seperti Bapa dan Dia adalah satu. Mudah? Tentu tidak. Rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Dan itulah sebabnya Paulus meminta kepada Euodia dan Sintike yang bertikai itu. Oleh karena perbedaan prinsip-prinsip, diminta untuk sehati sepikir. Pertikaian di antara dua wanita ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Karena ada grouping-grouping. Yang mau saya katakan begini, dalam hidup ini tidak perlu ada grouping-grouping. Kalaupun grouping-grouping ya saat sepikirlah. Ya. Saya kalau tidak bisa saya menyatakan isi hati saya tidak digubris, ya sudah. Dia punya pilihan, saya juga punya pilihan. Apa susahnya hidup itu? Hidup bukan karena dia, hidup itu karena Tuhan. Jadi kalau kita hidup berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan, ya enjoy aja dalam hidup ini. Jadi sehati sepikir itu Tuhan katakan kepada kita. Tapi kalau kita sudah tidak bisa sehati sepikir, ya biarlah Tuhan yang menilai. Karena apa? Ketika kita sehati sepikir, itu sebenarnya menjadi suatu hal yang lebih mudah. Tapi kalau kita punya tujuan yang sama, hanya untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan pribadi, atau bukan untuk kepentingan pribadi,
jemaat ataupun golongan kita, tapi untuk pure untuk Tuhan. Kalau itu sama kita miliki, saya yakin dan percaya, pure untuk Tuhan, tidak ada motivasi terselubung di dalamnya, kita bisa sehati sepikir. Tapi kalau kita sudah mulai menyimpang dari nilai-nilai Kristus, kita akan sulit untuk bisa sehati sepikir. Hanya badan kita yang mungkin satu, kelihatan satu, sama seperti pasir itu, kelihatan bersatu, tapi gak bersatu. Datang sinar matahari plus. Kalau kesatuan kita itu seperti kolak, itu yang benar. Ada di situ gula, ada air, ada santan, ada kolang-kaling, ada ubi, ada pisang, ada macam-macam di situ. Dan namanya tidak lagi kolang-kaling, tidak lagi pisang, tapi kolak. Ya. Walaupun ada banyak campuran di situ. Atau seperti semen dengan pasir dan air dan lain sebagainya, bercampur menjadi satu, menjadi keras, luar biasa. Itu kalau kita sehati sepikir yang pure di dalam Tuhan. Makanya dikatakan pure, sehati sepikir dalam Tuhan. Sehingga ketika sehati sepikir, hal-hal yang tidak berkenan kita akan lakukan. Hal-hal yang tidak disukai oleh pribadi-pribadi yang tidak menyukai hal-hal yang tidak disukai, mari kita singkirkan. Jangan mengeraskan hati. Hidup punya prinsip? Ya, bisa. Harus. Tapi prinsip kita haruslah prinsip di dalam kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya katakan, siapa yang tahu motivasi kita? Hanya Tuhan. Dan biarkan Dia yang menilai setiap hati. Tapi kalau kita, mau saya katakan secara jujur, kalau itu tidak lagi benar di hadapan Tuhan, mari kita berani untuk mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Bukan menutup-nutupi dengan ini dan itu, bahkan memfitnah saudara-saudara kita, bahkan mengatakan yang tidak-tidak, merekayasa perkataan-perkataan yang tidak dikatakan menjadi seolah-olah dikatakan. Haleluya. Itu tidak lagi sehati sepikir, itu sudah dalam setan itu. Yang ketiga adalah bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita kita bukan ditentukan oleh harta, walaupun kita butuh itu, emas, permata, kita butuh itu. Ya, untuk sekedar perhiasan. Dan kita butuh. Tapi yang mau saya katakan adalah apa yang kita butuhkan itu tidak bisa memberikan sukacita yang panjang dalam hidup kita. Yang bisa memberikan sukacita itu sebabnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Pandote herete en Kyrio. Palin ero pan herete, palin ero pan herete. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam segala kemungkinan. Jadi dalam bahasa aslinya dikatakan herete en Kyrio pandote palin ero herete. Yang mau saya sorot di situ adalah pandote. Kalau orang sering katakan pantote, ya pantote dalam baik apa. Sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa kalau N ketemu T itu biasanya baca D. Tapi dalam apa sering saya dengar itu menjadi pandote. Saya pun belum tahu kenapa itu menjadi seperti itu. Nah, seperti Pantokratos, itu bukan lagi Pandokratos, tapi Padokratos, ya. Ya memang agak unik bahasa ini. Tapi apapun itu, kita menyesuaikan saja dengan pronunciation-nya. Nah, jadi dalam segala kemungkinan, bersukacita. Kita bisa dalam segala kemungkinan. Ketika saya bicara habis-habisan, saya bisa bersukacita. Istri saya nggak bisa bersukacita. Dia nggak bisa tidur. Oh, tandanya orang tidak bisa bersukacita itu, dia nggak bisa tidur.
Dia pikir terus sepanjang malam nangis di hadapan Tuhan. Dan lihat suaminya kok bisa tidur dengan nyanyi. Pagi-pagi saya lihat dia nangis. Kenapa? Dia bilang, Bapak pikirkan ya apa yang sudah terjadi. Saya katakan, sini. Satu hal yang tidak bisa mereka ambil dari saya adalah Yesus. Segitu sukacitaku. Sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Penderitaan tidak bisa. Kesusahan tidak bisa. Orang-orang menjara tidak bisa mengambil sukacita kita. Karena apa? Dia hidup di hati kita. Dia ada dalam hati kita. Dia ada dalam pikiran kita. Dia ada dalam perkataan kita. Dan biarlah sebagaimana hidup dalam Tuhan yang diminta oleh Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam iman yang teguh dan hidup saat sepikir dalam Tuhan. Ingat, dalam Tuhan. Saya mau nyorotinya dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, bukan karena postingan, bukan karena dolar. Kita tidak bisa bersukacita karena dolar. Kalau sementara ya boleh, tapi secara abadi kita tidak bisa terletak di situ. Kita harus bersukacita itu karena Tuhan. Bisa bersukacita karena Tuhan. Kita ada dalam Tuhan. Semoga kita tetap tinggal dalam Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap hidup dalam Engkau. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit apapun, sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka deritakan, keluar, dan oleh biluris engkau sembuh kuasanya. Engkau sembuh. Dan mereka-mereka yang mengalami persoalan, kesulitan, masalah, beban berat, Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mari Bapa di surga, sebagaimana janjimu engkau melegakan mereka, berikan kelegaan kepada mereka. Mereka telah datang kepadamu dan Tuhan nyatakan kebaikan dan kemurahan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga aktivitas kita di pagi ini aktivitas yang mempermuliakan Tuhan dan tetap tinggal dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor rekening, nomor WA dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.